Realistisnya adalah kita harus memproduksi snack kentang sebanyak 1 juta pieces per hari. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini akan berguna buat teman-teman yang pengen memulai bisnis ataupun yang sedang berbisnis kali ini. Tapi sebelumnya kami mau jelasin dulu nih, ini tuh channel apa? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Betul. Nah, studio desain grafis Kebun Desain ini menjual berbagai jasa, mulai dari jasa desain logo, desain kemasan, kemudian desain sosial media, HKI, dan pendaftaran OSS, juga cetak kemasan seperti ini. Tuh, keren ya, keren. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai cetak kemasan kayak tadi ya, dan tentu aja juga daftar-daftar legalitas kayak OSS, NIB kayak gitu, ataupun kayak apa HKI kayak gitu ya, bisa langsung aja order di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi nih. Kayak gitu ya, langsung kontak nomor admin Kebun Desain kayak gitu. Betul. Oke nih Dek, kali ini ada tips ataupun informasi apa nih yang bisa kita share ke teman-teman kayak gitu? Jadi gini Nu, kebanyakan UMKM atau misalnya kita sedang usaha, kadang suka bingung gitu. Kita harus mencapai apa sih di usaha ini? Oh iya. Iya gak sih? Kita pencapaian usaha itu kayak gimana sih ya? Kalau mungkin jadi karyawan kan naik jabatan, jadi manajer gitu ya, jadi direksi apa mungkin kayak gitu ya. Terus cara ngukur pencapaian tersebut tuh gimana? Kan kalau misalnya tadi kata kamu karyawan itu kan cara ngukurnya mungkin mudah ya untuk mengukur apa pencapaiannya dilihat dari absensi, ya nggak sih ya? Atau misalnya target marketing dia kecapai atau enggak, target produktivitasnya gitu ya. Produktivitasnya gitu. Tapi kalau misalnya di usaha itu gimana caranya? Ada nggak sih alat untuk mengukur pencapaian sebagai UMKM atau untuk UMKM atau untuk siapapun yang sedang berwirausaha? Jawabannya ada Nu. Oke, apa nih ya? Namanya adalah OKR. OKR. Bukan OKB ya? Oke. Kalau OKB apa? Orang kaya baru. Iya. OKR. Jadi OKR itu adalah yang pertama objektif. Oke, objektif. Objektif itu untuk mengetahui pencapaian kita itu mau sampai mana, mau gimana gitu. Terus yang kedua ada key result. Oke, key result. Itu adalah alat untuk gimana kita caranya mencapai pencapaian tersebut. Oh, cara untuk mencapai pencapaian tersebut. Target tersebut. Iya, gitu target tersebut. Kalau objektif kan tadi tujuannya nih. Terus kalau key result ini adalah mencapai tujuannya. Alat ukur untuk mencapai tujuannya. Iya. Jadi ada dua komponen di dalam OKR itu. Yang pertama objektif, yang kedua key result. Aduh, bahasanya ilmiah banget ya. Mungkin bingung nih teman-teman. Kita akan jelaskan secara gampangnya. Oke, jadi seperti ini. Tadi kan ada objektif ya. Anggaplah objektif kita atau pencapaian kita lagi usaha snack kentang. Oke, snack kentang nih ya contohnya nih ya. Contohnya snack kentang nih. Jadi snack kentang ini kita akan menjadi snack kentang di Indonesia yang mencapai penjualan terbanyak. Oke. Itu objektifnya. Tentu untuk mencapai objektif tersebut atau pencapaian tersebut itu kan masyarakat Indonesia itu ada banyak Nu. Iya. Ya nggak sih, ada ratusan juta dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa pulau, bener nggak sih? Berarti kita harus membutuhkan alat ukur nih untuk menjadi snack kentang yang penjualannya terbanyak. Oke, tadi kita pengen menjadi nomor 1 kan ya, penjualan terbanyak. Berarti yang pertama realistisnya adalah kita harus memproduksi snack kentang sebanyak 1 juta pieces per hari. Wah. Kenapa per hari? Kenapa nih? Karena kan masyarakat Indonesia ini ada 200 jutaan kan ya. Kita kalau per hari 1 juta aja baru bisa memenuhi 30 juta selama sebulan.
Kita realistis dong dengan sejuta, angka sejuta realistis lah untuk mencapai 200 juta. Kecuali kalau misalnya kita sehari 100 juta itu nggak realistis. Ya nggak? Kalau misalnya sejuta kan masih realistis lah. Dari 200 juta kita sebulan itu 30 juta. Kenapa kita harus lebih bawah produksinya dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia? Yang pertama, mengurangi resiko tidak terjual. Iya benar. Bener nggak sih? Benar. Ya kan ya. Biar apa? Biar meminimalisir kerugian gitu. Nah, kenapa kita harus 1 juta per hari? Yaitu untuk mencukupi pangsa pasar yang ada di Indonesia. Iya, jadi kan jumlahnya tadi jumlah penduduk ada 200 juta. Kalau kita bikin ataupun memproduksinya 200 juta per hari gitu ya. Itu nggak mungkin nih tiap orang 200 juta orang setiap hari beli snack kita. Gitu. Logika simpelnya gitu. Logikanya kayak gitu. Artinya kita harus memproduksi tiap harinya itu kurang dari 200 juta. Kayak gitu ya. Artinya ya mungkin 1 juta udah menjadi target maksimalnya nih untuk penjualan terbesar kayak gitu di Indonesia. Mengalahkan kompetitornya yang lain. Itu key result yang pertama, ukurnya ya, untuk mencapai menjadi penjualan terbesar di Indonesia. Betul. Oke, tadi kan yang pertama kita udah produksi 1 juta. Terus gimana cara menyebarkan ke seluruh Indonesia? Nah, key result yang kedua adalah kita otomatis harus menjangkau banyak orang di Indonesia dengan cara kerjasama dengan supermarket yang ada di Indonesia. Logis dong rencana kita, realistis dong, ya nggak? 1 juta itu nggak kita simpen di dalam satu kota. Tapi kita sebar dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Misalkan produksinya di Jakarta nih ya, udah aja dijual di Jakarta gitu ya. Tetap aja sama aja bakal nggak laku gitu kan ya. Paling laku juga berapa gitu kan. Artinya biar lebih merata produksi kita ini ya disebarkan kerjasamanya ya dengan orang-orang yang ada di daerah, toko-toko yang ada di daerah, supermarket yang ada di daerah gitu, nggak di Jakarta doang kayak gitu ya. Betul sekali. Kita ada berapa pulau sih misal? 30 ya? 17.000 kalau pulau. Kalau provinsi ada 34-an. 34.000. 34 provinsi. 34 provinsi. Nah, itu 34 provinsi aja dibagi tuh. Satu provinsi berapa berarti 1 juta dibagi 34. Iya, kayak gitu. Setiap provinsinya dapat tuh ya. Iya, gitu. Oh, ternyata offline aja nggak cukup nih. Itu kan strategi untuk menjangkau orang-orang secara offline ya. Kita butuh juga untuk yang pemasaran secara online. Berarti kita harus kerjasama dengan e-commerce Iya. Gitu. Karena perubahan pasar itu udah mulai yang namanya beli-beli online lah ya, malas keluar katanya kayak gitu. Jadi dengan dengan strategi online ini pun kita bisa membantu atau nge-push penjualan yang offline. Gitu. Jadi langkah kita itu realistis semuanya ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Betul logis ya, masuk akal gitu. Ya. Oke, penjualan tadi udah 1 juta. Strategi untuk menjangkau secara offline udah kerjasama dengan supermarket dan toko-toko yang ada di daerah. Terus strategi secara online bekerja sama dengan e-commerce udah. Tapi apakah orang-orang yang ada di Indonesia tahu bahwa kita menjual snack kita di supermarket dan di e-commerce? Nggak tahu kan? Strategi yang keempat atau key result yang keempat adalah kita harus perbanyak campaign baik online maupun offline. Biar apa? Biar orang atau masyarakat Indonesia selalu ingat dengan produk kita Iya benar. Kita harus selalu kampanye ya gimana sih kayak kampanye presiden terus aja dikampanyekan kan biar orang tuh ingat harus nyoblos ini. Nah, sama kayak produk, kita tuh harus kampanye ini ada produk bagus, enak, snack kentang yang ini enak banget se-Indonesia gitu. Harus beli di sini kayak gitu. Kita ngasih tahu di situ. Kampanyenya terukur juga, misalnya setiap hari melakukan campaign di online dan offline. Karena kan target kita 1 juta ya. Bakal balik modal lah biaya campaign itu dengan penjualan 1 juta per hari gitu. Jadi benar-benar
yang namanya jualan itu nggak hanya jualan, tapi kita juga harus marketing guys, harus branding guys. Betul, gitu. betul. Kayak kita nih setiap hari bikin video di hari weekday. Selalu bikin konten buat teman-teman UMKM gitu. Biar Betul. apa? Pertama biar membantu UMKM tentunya ya, biar mengerti tentang branding. Yang kedua, ya biar Kebun Desain selalu menjadi nomor 1 di kepala dan hati UMKM. Betul, betul. Selalu branding ya, intinya kayak gitu. Oke, itu aja ya. Jadi kalian udah tahu nih OKR itu apa ya. Jadi kalian pun harus tetapkan nih sekarang OKR kalian mau seperti apa, pencapaian kalian mau seperti apa, dan cara mengukur pencapaian kalian itu seperti apa. Iya, biar lebih jelas ya. Usahanya biar nggak abu-abu usahanya ini mau kemana gitu, biar nggak bingung lah. Kalau jadi karyawan kan udah tuh pencapaian tuh udah terakhir ketahuan ya direktur ya, terakhir buat jadi direktur. Sedangkan UMKM kan bingung tuh pencapaiannya kayak gimana. Dengan OKR kita jadi nggak bingung. Betul kayak gitu. sekali. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman UMKM yang sedang berwirausaha dan ingin menentukan pencapaiannya. Silakan tonton lagi, ulang-ulang lagi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya nggak bingung lagi nih pencapaian UMKM itu kayak gimana sih caranya. Ada OKR di video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.